Maksudnya our gut microbiome itu second brain kan. Second brain. Dia suka kasih tahu. Itu second brain banyak yang belum tahu. Belum tahu kan bahwa ususnya kita itu otak kedua loh. Whey powder dari mana? Whey powder adalah produk dari produksi keju. Jadi begitu keju itu di curdle, maksudnya jadi curd, itu kan ada cairan warna putihnya itu kan. Dulunya dibuang, tapi itu masih banyak sekali proteinnya. Nah itulah whey. Jadi begitu dikeringin jadi whey powder, itu pure whey powder. Nah permasalahan dengan whey supplement adalah bahan campurannya loh untuk empasi ya, bayi apa produk untuk apa balita atau batita lah. Itu di depan fotonya itu ada dagingnya, daging beef. Oh, begitu kita lihat ke belakangnya, beef itu pun beef powder 2, berapa persen gitu. Mungkin itu yang bisa membawa ke banyak dampak-dampak lainnya yang mereka sendiri mungkin nggak sadar gitu kan. Karena dilakukannya setiap hari sedikit. Exactly. Bukan dalam satu kali event langsung ya. Dan tapi sebenarnya buah banyak yang mengandung gulanya sangat tinggi. Tapi karena persepsi kita pokoknya buah sehat. Buah itu pasti 100% semua yang ada dalam buah itu sehat. Padahal gulanya nggak rendah juga gitu. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, Felix Zulhendri. Jadi kita kedatangan hari ini Bro Juan. Jadi kita bakalan diskusi soal, jadi kalau teman-teman belum nonton TikToknya atau belum follow profilnya Bro Juan, please follow, really good, terutama dari sisi penggunaan CGM (Continuous Glucose Monitor) untuk cek makanan-makanan yang menyebabkan gula darah itu tinggi. Jadi kita hari ini bakalan ngebahas tentang itu. Nah, Bro, sebelum kita mulai, Bro, boleh ceritain singkat background-nya? Oke, nama gue Juan. Gue dulu sekolahnya di US, di Boston. S1-nya ambil Business and Science, Applied Science to be more Applied Science. Dan setelah itu, setelah lulus saya pindah ke Beijing untuk sekolah di Beijing University of Chinese Medicine. Di sana saya juga sempat kerja jadi asisten dokter juga. Jadi memang background saya dari dulu ada interest ke arah science and health ya. Gimana Bro dari bisa cerita sedikit pengalaman Bro ya? Kenapa Bro tertarik untuk bikin profile TikTok yang khusus untuk membahas soal continuous glucose monitor and ngecek makanan-makanan apa aja yang bisa naikin gula darah? Ya sebenarnya utamanya pertama kan udah jelas saya lihat yang ada akun dari orang luar, orang barat yang membuat oh iya, gue pernah lihat. Ya, betul. Dan saya buat dengan template yang serupa ya. Karena menurut saya itu sangat mengedukasi, sangat membuka mata orang, terutama di Indonesia. Karena di Indonesia kayaknya menurut saya ini kesadaran tentang efek-efek makanan secara biologis ke badan kita tuh masih bisa ditingkatkan lah. Jadi dari situ saya coba lihat, kayaknya nih ide yang cukup baik ya untuk dijalankan dan bisa memberikan dampak yang cukup positif lah ke banyak orang. Ya, terutama kan kita di Indonesia itu kemarin abis kita itu berdebat dikasih solusi kan lagi-lagi. Jadi permasalahannya adalah gue ketemu data, maksudnya kita di Indonesia itu makan gula-gulaan itu bisa sampai 170 sampai 180 kilo per orang per tahun deh. Jadi kita makan nasi, kita makan tepung terigu, kita makan gula tambahan, gula pasir, itu kombinasi itu 170 sampai 180 kilo per orang per kapita per tahun. Bayangin gak sih? Jadi kita makan daging itu cuma sekitar 10 kilo, total protein itu cuma 10. Jadi tapi kita selalu dikasih tahu kan, misalnya kalau kita ngelihat masyarakatnya kita, lu jangan makan telur, lu jangan makan daging. Sedangkan kita makan 10 kilo per orang per tahun. Yang makan gula itu 170 sampai 180 kilo per tahun per orang. Jadi kan itu kan betul-betul jelas sekali kan, kenapa kita itu obesitasnya. Sekarang 1 in 3 overweight, gua rasa sih lebih ya. Diabetes peringkat kelima di dunia, itu pun yang diabetes ya, belum kita ngomong yang pre-diabetes, belum yang obesitas yang anak kecil-kecil udah mendekati diabetes itu. Ya maksudnya data-data seperti itu, jadi I really appreciate the content bro. Dan kalau menurut saya mungkin bisa mengkonsumsi sampai sebanyak itu setiap tahunnya, banyak yang tanpa sadar. Karena banyak yang mereka konsumsi itu mungkin dari processed food, dari makanan-makanan yang proses, dan di dalamnya mungkin banyak jumlah gula yang mereka tidak ketahui bahwa ada segitu banyak gitu. Jadi di total saya nggak terlalu kaget sih ya bahwa ternyata sebanyak itu. Gitu, betul. Yes. Ya bayangin aja kita makan roti, itu kan tepung terigu, which is sugar pretty much, starches kan.
Terus kita konsumsi contohnya kalau makan proses kayak sosis-sosisan, nugget-nuggetan, itu isinya kan tepung yang dikasih rasa, Ya, literally betul. kan. Sebenarnya dagingnya berapa persen di dalam itu juga kita Very nggak minimal, nggak very pernah minimal. benar tahu ya. Iya, Betul. gue pernah ngeliat satu produk untuk empasi ya, bayi apa produk untuk apa balita atau batita lah. Itu di depan fotonya itu ada dagingnya, daging beef. Oh, begitu kita lihat ke belakangnya, beef itu pun beef powder 2, berapa persen gitu. Ya. Lu bayangin tapi di depan itu beef gitu di depan. Tapi isinya di belakangnya beras, gula, itu nomor 1 dominan ya. Jadi kita dari anak kecil kita udah dikasih seperti itu kan. Iya, iya. Itu It's so crazy man. ya, marketing ya, mungkin salah satu bagian dari marketing karena kan perusahaan mereka punya tujuan adalah menjual sebanyak mungkin Exactly, ya. yeah. Dan tentu kalau itu adalah nomor satunya, kesehatannya, manfaat kesehatannya mungkin di nomor kesekian dari segi prioritasnya. Jadi ya apa yang bisa ditampilkan di depan untuk kelihatan lebih menarik Selalu itu. selalu ditampilkan. Iya. Ya. Dan maksudnya ya lagi-lagi kan kita kalau gue ngomong soal kenapa gula dan segala macam, gue bisa keseret ke arah conspiratorial. Tapi in my opinion, kenapa starches, gula dan segala macam dibahas, satu itu murah, yang kedua it's addictive. Ya kan, misalkan orang kenapa lu orang itu pada gak bisa stop bakmi, kenapa lu orang pada gak bisa stop roti kan? Misalnya, gue gak bisa makan, gue demen sekali nih bakmi. Why? There must be something to it. Ya udah pasti ada addiction component di situ. Kalau gue gak bisa berhenti kalau gue gak makan roti. Exactly. That's the whole thing. Tapi kalau lu makan daging, lu tidak akan bisa. Oh iya, gue gak bisa nih stop makan, enggak, karena lu kenyang loh. Ya. Begah gitu loh. Dan yang lebih terasanya lagi sebenarnya kalau orang-orang perhatikan ya pola makan mereka, kalau mereka makannya daging, beberapa jam kemudian mereka tidak ada sebutannya craving, Exactly. cenderung lebih rendah daripada kita makan mungkin yang gulanya tinggi. Yes. Karena kan setelahnya menyebabkan roller coaster ya, kenaik turunan lonjakan-lonjakan drastis gula darah itu. Dan saat turun banyak orang merasakan banyak simptom-simptom yang cenderung negatif, mungkin ngantuk, lapar lagi. Dari lapar itu akhirnya dia makan lagi, makan snacking, mungkin kembali lagi yang banyak gulanya, akhirnya naik lagi. Jadi sepanjang hari dan setiap hari, mungkin itu yang bisa membawa ke banyak dampak-dampak lainnya yang mereka sendiri mungkin nggak sadar gitu kan. Karena dilakukannya setiap hari sedikit, bukan dalam satu kali event langsung ya. Betul. Bayangin nggak kalau kita makan ya, kalau kita lihat orang Indonesia makannya tipikal, pagi karbohidrat, jam 7, jam 8, nanti jam 9, jam 10 lapar lagi tuh, lu makan lagi tuh kue-kue yang gorengan atau 11, 12, lu lapar lagi, lu makan nasi 3 gunung, ya kan? Terus jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, sebelum tidur aja lu harus makan lagi. Itu just constant eating gitu loh. Ya, sebenarnya secara orang awam ya, kalau kita lihat secara garis besar di Indonesia ini agriculture-nya sangat besar, sangat banyak tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, ikan, daging gak sedikit sebetulnya. Betul. Cuman ya yang tadi Bro Felix bilang mungkin lebih murah kalau yang makanan yang mengandung gula yang tinggi ya. Jadi iya. Itu salah satunya. Nah, selama pengalaman Bro ngerjain continuous glucose monitor, boleh ceritain sedikit gak ya gimana cara kerja continuous glucose monitor? Jadi alatnya CGM disebutnya, di dalamnya itu ada jarum yang kita tanam ke dalam kita punya lengan. Sebenarnya nggak harus di lengan, bisa di bagian lain juga, cuman disarankannya di lengan. Dan nempel di lengan kita selama 14 hari. Selama itu jarumnya itu mendeteksi kadar gula yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi setelah kita makan atau aktivitas apapun, kenaik turunan gula darah itu bisa terpantau dari CGM-nya ini. Ya. Jadi berarti Bro makan, kontennya Bro berarti Bro makan terus Bro melihat ya perjalanan gula darahnya itu dalam waktu sejam 2 jam gitu ya. Betul. Jadi sebelum saya makan saya puasa dulu biasanya. Puasa 12 sampai 14 jam. Lalu setelah itu saya makan, habis makan saya gak makan apa-apa lagi sampai sekitar 2-3 jam untuk melihat hasil 2 jam setelah makan. Setelah itu saya baru makan yang normal yang mengandung gizi. Karena kalau nggak saya bisa kurang gizi. Betul. Jadi pengalaman Bro, gue mau cerita nanya itu pengalaman Bro. Jadi yang menurut Bro itu apa yang selama ini di persepsinya orang Indonesia, oh ya ini sehat sekali nih. Tapi begitu Bro makan, oh man, ini kenapa gula darahnya bisa naik tingginya luar biasa nih.
Mungkin yang paling jelas, yang saya sendiri juga kaget pas pertama kali saya mulai pakai CGM, sebelum saya bahkan bikin konten, adalah buah-buahan terutama ya. Karena buah-buahan itu, saya bukan bilang jangan makan buah, di buah tentu juga ada nutrisi-nutrisinya pasti ya, vitamin dan lain-lain, dan serat. Tapi sebenarnya buah banyak yang mengandung gulanya sangat tinggi. Iya. Tapi karena persepsi kita, pokoknya buah sehat. Buah itu pasti 100% semua yang ada di dalam buah itu sehat. Padahal gulanya nggak rendah juga gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya mungkin lebih baik strategi kita mengkonsumsi buah juga bisa lebih dibuat lebih ideal lah, lebih diatur betul. Jadi mungkin makannya setelah makan yang sayuran yang lebih banyak serat tapi rendah gula. Dan buah juga banyak yang mungkin ada beberapa yang nggak ada gulanya ya, atau rendah sekali lah, alpukat contohnya. Ya, karena dari pengalaman bro, apa yang bro tes buah-buahan itu? Yang Durian tinggi. Ya, durian tinggi. Durian sebenarnya sih nggak kaget juga ya. Saya rasa semua orang juga udah tahu durian memang manis sekali betul. Tapi fibernya juga tidak dikit. Kalau kita cek di nutrition fact dari internet itu sebetulnya tidak rendah kadar fibernya. Cuman ya gulanya mungkin sangat tinggi sekali gitu. Sama selain itu tergantung juga porsi yang kita konsumsi ya dari gulanya ya. Selain itu buah naga juga cukup tinggi. Pisang oke sih kalau di saya ya. Pisang masih lebih oke. Tapi tentu bukan berarti bisa dimakan tanpa batas ya. Mungkin juga tingkat kematangannya ya. Tingkat kematangan betul kalau itu. Ya betul. Karena mempengaruhi jumlah pati resistennya juga di dalamnya. Betul. Makanya gue juga kalau teman-teman belum pernah lihat artikel ini, coba teman-teman search aja Melbourne Zoo fruit animals. Jadi gue ketemu satu artikel di koran itu, ternyata Melbourne Zoo dulu mereka tuh punya permasalahan hewan-hewan ya pada obesitas dan giginya pada rusak. Karena mereka kasih buah. Makanan itu kayak terutama red pandas katanya itu semua rotten teeth dan obesitas karena dominan itu kasih buah. Nah begitu mereka ngeliat gitu, mereka stop buah, mereka kasih bikin pellet yang khusus untuk yang banyak seratnya. Nah semenjak itu langsung permasalahan itu selesai. Dan ada satu komentar dari kepala dokter hewan yang di sana, dia bilang ya begitu gue lihat data-data seperti ini, gue di rumah sendiri juga udah turun sekali konsumsi buahnya itu loh. Dan orang nggak sadar ya, buah itu sekarang udah hybridized, artinya buah itu bukan kayak buah yang dulu loh. Itu karena historic mungkin. Iya, exactly. Buah yang dulu itu seratnya tinggi. Coba lu bayangin ya. Gue selalu ngomong ini udah kayak radio rusak ya gue ngomong. Jadi dulu gue kerja di New Zealand Plant Food Research di New Zealand. Jadi kita itu perusahaan itu salah satu produk utamanya adalah fruit cultivars. Jadi dia keluarin jenis-jenis buah yang berbeda, terutama kiwi fruit sama apple. Nah jadi perusahaan itu punya library, punya perpustakaan tapi buah semua. Kalau lu ngelihat itunya kebunnya itu ada macam-macam cultivar itu. Buah bahkan tanamannya. Exactly, tanamannya. Jadi bisa ngelihat. Nah kalau teman-teman ngelihat buah yang zaman dulu, contohnya apel itu dari Asia Tengah ya. Jenis apel yang zaman dulu kalau lu ngelihat wild apples itu buahnya kecil. It's tiny seperti ini. Cherry kali ya. Iya kayak cherry. Rasanya tuh hambar. Gak ada rasa. Gue coba gitu kayak asam-asam sepet gitu loh, astringent. Itulah that's the real apple. Tapi karena kita hybridize jadi fruit breeders kan naikin supaya orang demen ya naikin kandungan gulanya. Jadi apples yang dulu sama apples yang sekarang udah sangat-sangat berbeda. High sugar content itu nomor satu. Terus contoh lagi kalau teman-teman ngelihat Google aja banana. Pisang yang zaman dulu itu kalau lu potong itu bijinya banyak. Terus starchnya itu sedikit. Tapi kalau kita ngelihat pisang yang sekarang itu just full of starches. Tidak ada biji. Nggak ada biji. Ada cuma very tiny kan. Iya, very tiny. Jadi kita juga harus mengerti bahwa buah itu dikembangin supaya makin lama makin manis loh. Ya kan, karena itulah consumer preference, konsumen itu demen sekali sama yang manis ya. Makin lama buah itu makin lama makin manis, Brix value-nya makin ditinggiin. Ya, dan itu lebih perputaran ekonominya lebih cepat. Kalau misalnya buah itu enak, orang akan lebih cepat beli, lebih banyak makan. Betul. Iya, jadi itu yang kadang kita juga harus mengerti. Bukan berarti gue selalu dapat komen seperti ini. Apapun yang ada makanan itu di dunia ini boleh dimakan karena ciptaan Tuhan. Bukannya masalah itu loh. Yang kita harus melihat adalah apa di dalam kandungan itu kan. Ya dulunya sih oke. Dulunya fruit maybe full of fibers, gulanya nggak tinggi, rada-rada asam dan segala macam. Tapi non-GMO mungkin ya dulu. Ya non-GMO sama non-hybridized kan. Tapi sekarang makin lama makin tinggi gulanya.
ya wajar-wajar sekali kenapa bermasalah, dan ini strategi gue kalau makan buah itu gue selalu konsumsi sebagai bagian dari makanan utama. Jadi gue nggak pernah snacking itu fruit. Karena snacking fruit itu you literally lu betul-betul snackingnya gula. Iya betul. Biasa kalau gue juga makan makan buah itu setelah makanan utama betul. Meal yang balance, yang seimbang. Setelah itu saya baru tutupnya pakai buah. Iya. Jadi pengalaman begitu bro ngerjain continuous glucose monitor ini, apalagi kira-kira makanan yang bro ngeliat? Mungkin bukan makanan ya kalau ini yang satu ini, tapi olahraga high intensity exercise dalam keadaan perut kosong. Saya juga pernah coba, tapi saya tidak bikin videonya. Jadi saya lagi puasa udah cukup lama, terus saya olahraga HIIT. Ternyata gula darah saya naik tinggi, cukup lumayan tinggi juga, dan saya kaget. Saya nggak makan apa-apa, sama sekali nggak makan apa-apa, cuman olahraga. Akhirnya saya coba baca-baca ya, riset, dan kalau penjelasannya ini mungkin Bro Felix bisa tolong benerin ya kalau salah ya. Cuman kira-kira sih badan kita, terutama liver, memproduksi gulanya sendiri sebagai bahan bakar untuk kita punya aktivitas, terutama di pas lagi exercise ini. Exactly. Itu yang selalu gue bilang, badan kita itu memproduksi gula. Once you need it, so kita begitu badan kita itu butuh ya kayak tadi HIIT, maksudnya high intensity exercise. Badan kita langsung melihat, kita ini lagi kerjaan yang berat. Jadi udah otomatis badan kita akan mengkonversi semua yang ada, protein yang ada, lemak yang ada menjadi gula, gluconeogenesis. Jadi makanya gue bilang di nutritional biochemistry konsep itu hanya ada 2 nutrisi yang kita perlu, essential amino acids yaitu protein, dan essential fatty acids yaitu lemak. Tidak ada yang namanya itu essential carbohydrates atau essential glucose. Tidak ada. Kenapa? Karena badan kita itu bisa memproduksi glucose itu dari fat dan dari protein yang kita makan. Jadi makanya gue bilang kita malah kebalik. Kita tuh di persepsinya kita adalah gula sumber energi. Jadi lo harus makan. Itu yang selalu ditanamin di masyarakatnya kita. Kalau nggak ada gula ntar lu karena gula itu. No. Badan kita itu tidak perlu asupan gula karena kita bisa membentuk dari protein dan lemak. Ini contohnya pada saat lu fasting tiba-tiba lu exercise, badan kita itu juga gula darah naik. Because you're breaking down semua glycogen yang ada. Dan dia konversi semua itu menjadi glucose. Betul. Dan kalau gua sendiri pribadi sih mungkin gua memang nutritionally dari sudut pandang nutrisi nggak ada essential karbohidrat ya, dan nggak harus makan karbohidrat. Cuman kalau menurut saya pribadi dalam menjalankan pola makan yang terbaik adalah yang bisa dijalankan jangka panjang kalau menurut saya ya. Nah kalau benar-benar harus tentu tergantung kondisi masing-masing. Kalau udah diabetes beda cerita ya. Cuman secara umum kalau misalnya harus tidak boleh sentuh nasi, tidak boleh sentuh ini ada karbohidrat sedikit, nggak mau. Saya tidak merasa itu adalah cara yang ideal untuk dijalankan karena nggak bisa jangka panjang menurut saya ya. Kalau kamu bisa jangka panjang, bagus silakan. Tapi saya rasa untuk sebagian besar orang, most people nggak bisa. Jadi menurut saya balance aja, jumlahnya mungkin diperhatikan, dan memang dari segi nutrisi mungkin tidak ada essential karbohidrat, tapi ada beberapa manfaat lain dari karbohidrat seperti misalnya untuk gut microbiome mungkin, untuk microbiome usus misalnya. Karena di dalam karbohidrat juga mungkin ada kandungan pati resisten yang bisa difermentasi oleh usus kita dan menjadi makanan untuk mikrobioma usus. Dan selain itu kebanyakan, maksudnya semakin banyak variasi makanan yang kita makan, biasanya cenderung ada efek baiknya untuk mikrobioma usus kita. Jadi menurut saya betul-betul sama sekali tidak sentuh, saya tidak merasa itu adalah cara yang bagus, ideal kalau menurut saya. Tapi kan setiap orang beda-beda ya. Jadi biar gak salah, ya gue juga makan karbohidrat. gue makan 2-3 sendok, dan gue majority itu gue ngambil dari buah sih. Cuma kenapa gue ngomong seperti ini, karena banyak sekali persepsi di luar sana selalu bilang bahwa gula itu penting. Jadi akhirnya kita kebalik. Jadi kita tidak makan protein karena protein itu bikin lu serangan jantung. Gak boleh makan telur because it gives you heart attack dan segala macam. Jadi akhirnya orang itu cenderung makan semua itu carbohydrate heavy. Jadi makanya kenapa kita punya permasalahan sekarang diabetes. Anak-anak muda itu pre-diabetes dan segala macam. Enggak, gue bukannya anti carbohydrate ya, gue nggak bro. Cuma yang gue mau itu adalah
dibalik. Yeah. Jadi selama ini kita konsumsi 80-90% itu karbohidrat heavy di masyarakat kita makan 10% protein. Jadi kalau bisa itu dibalik persepsinya. Jadi kita balik, kalau gue konsumsi 50-70% itu protein hewani, 50-70%. Sisanya itu sayur dan buah sih lebih banyak daripada sayur, buah juga gue pilih nggak terlalu manis. Dan yang paling kecil komponen adalah starches. Gue paling dikit itu makan nasi paling 2-3 sendok. Dan itu cuma gue jaga, kenapa gue ada starchesnya, terutama pada saat gue exercise aja sih, supaya gue ada energi. Kualitas yang gue jaga adalah kualitas olahraga gue nggak menurun. Itu that's the purpose of it. Mempengaruhi ke efektifan olahraganya juga sih. Terutama mungkin weightlifting misalnya kalau kita ke gym. Performanya performance. Beda. Jadi gue selalu jaga, gue bisa ngangkat segini, berapa rep dan segala macam. Gue konsumsi karbohidrat itu sesuai dengan yang gue target. Nah kalau gue turun hari ini, berarti gue kurang ini. That I lifted terutama dari buah sih. Tadi kalau ngomongin soal protein ya, kalau boleh nanya dikit ya ke Bro Felix. Protein itu kan tadi Bro Felix utamanya dari protein hewani ya. Yes. Kalau menurut Bro Felix pandangannya terhadap whey protein powder itu gimana? Nah itu 50-50 bro. Kalau seandainya jadi, ini kalau seandainya dari sisi whey ya, sebenarnya whey kita harus tahu whey powder dari mana? Whey powder adalah produk dari produksi keju. Jadi begitu keju itu di curdle, maksudnya jadi curd, itu kan ada cairan warna putihnya itu kan. Dulunya dibuang, tapi itu masih banyak sekali proteinnya. Nah itulah whey. Jadi begitu dikeringin jadi whey powder, itu pure whey powder. Nah permasalahan dengan whey supplement adalah bahan campurannya loh. That's the problem. Whey powder mungkin tergolong ultra processed food ya? Atau? Enggak, kalau seandainya cuma whey powdernya sendiri sih enggak, karena itu cuma air yang dikeringin. Whey protein itu yang cuma dikeringin, spray dried jadi whey powder. Itu oke. Itu very good. Itu milk protein ya. Itu very good. Casein and whey ya. Ya, casein and whey. Itu is really good. Cuma permasalahannya karena protein itu tidak terlarut dalam air, ya kan, kalau makanya whey product itu kan susah kan. Jadi permasalahannya banyak sekali bahan campuran ya. That's where the problem is. Iya betul. Nah, jadi lagi kan banyak sekali kemarin yang perdebatan antara whey powder yang mana yang bagus serta kita segala macam kan. Nah itu. Nah kalau saya teman-teman bisa dapetin whey product yang high quality, bagi gue sih itu nggak apa-apa sih. Karena kan kita terlepas dari whey powder ini sebenarnya bagus atau tidak, kita nggak bisa memungkiri bahwa memang whey powder membantu memenuhi kebutuhan protein sehari-hari kan. Gampang sekali minumnya. Betul. Nah kalau bukan dari whey powder ini, kita banyak orang lah mungkin bingung cara penuhinnya gimana, susah makannya. Telur satu butir mungkin proteinnya cuma 6-7 gram ya. Iya, sekitar ya. Tapi in my opinion bukan dari, kalau gue bilang sih lebih bagus kita penuhin semua dari real food aja sih. Ya, setuju. As possible ya. Setuju. Jadi kita nggak terekspos ke, yaitu lagi-lagi whey product itself is good, cuma ya kita harus cari yang betul-betul yang tepat, ya kan? Kayak kemarin ada yang kontroversi kalau nggak salah, proteinnya segini ternyata dikit terus gulanya mengerikan kan. Yang kontroversi yang tahun lalu itu kan. Nutrition fact-nya jadi tidak sesuai. Yes, itu sih. Itu permasalahan utama kalau yang gue lihat ya. Nah, whey ya tadi. Ya, maksudnya whey, pemenuhan protein yang cukup dari whey powder itu sebenarnya easy. Nah, ya mungkin saya khawatirnya juga kembali lagi. Kalau saya pribadi fokus utama saya selain dari lonjakan gula darah personally adalah di kesehatan usus, mikrobioma usus. Kalau ini saya aja ya, mungkin lebih ke interestnya emang di sana gitu ya. Saya nggak tahu nih whey protein yang kita bicara yang commercialize ya, yang whey protein powder, dampaknya ke kesehatan usus sebenarnya, kesehatan mikrobioma usus itu sebenarnya positif atau negatif? Karena di satu sisi protein itu bagus, kalau banyak data yang menyatakan protein itu bagus. Whey protein specifically bagus untuk mikrobioma usus. Tapi kalau udah dikomersialisasi seperti itu, apakah itu permasalahannya. Nah, jadi kan kalau gue ngelihat dari sisi terutama ya, kalau teman-teman mau beli whey powder, kalau gue lihat jangan yang ada rasa-rasa, jangan yang berwarna, jadi kan permasalahannya adalah yaitu begitu makin banyak bahan campuran di situ, ya kayak apa, terutama dari sisi pewarna ya, colorant, emulsifier, gum, yes exactly. Nah, those kind of things itu yang merusak kan. Jadi kalau saya bisa nyari yang seplain mungkin, tapi ya gue tahu sih rasanya gimana. Makanya itu selalu kan.
Kalau menurut bro gimana? Kalau bro sendiri pribadi? Saya sih ada konsumsi whey protein ya, tapi saya juga di sisi bersama saya bukan bilang whey protein tuh bagus harus minum whey protein, enggak juga sih. Saya juga sangat setuju bahwa kalau bisa secara dari whole foods, at least secara instinktif pasti harusnya lebih bagus yang whole foods ya. Tapi kan kembali lagi industri besar sekali yang industri whey termasuk whey protein powder ya, dikeluarkan banyak data bioavailability-nya paling tinggi whey protein, bahkan lebih tinggi daripada telur. Kan membingungkan, jadi membingungkan. Saya sendiri sih ada konsumsi tapi tidak rutin sekali lah, tapi sesekali ada konsumsi. Tapi saya juga nggak tahu sebenarnya itu oke atau enggak? Iya, nah itu permasalahan sih. Jadi kalau lihat yang penting ingredients-nya, list of ingredients jangan panjang. Kalau bisa as simple as possible kan. Itu that's a caveat. Nah, pertanyaan selanjutnya bro kan dulu pernah, kalau boleh kita ngambil fotonya ntar kali ya. Silakan. Ya, dulu kan bro sempat overweight ya. Jadi gimana bro realize bahwa ini gua harus berubah nih. Sebenarnya waktu itu dulunya awalnya saya juga nggak se-overweight itu ya, memang agak sedikit chubby. Tapi abis itu makin lama makin naik terus, snowball. Nah, waktu bro pelan-pelan naik itu makannya, pola makan dan pola hidupnya gimana? Saya memang suka manis. Saya memang ada kecenderungan suka manis. Jadi saya sangat suka nyemil. Saya juga suka nyemil dan saya suka manis. Jadi saya makannya bisa dibilang non-stop. Non-stop setiap sekian jam ya makan terus non-stop lah. Dan memang saya juga cukup aktif sih kebetulan olahraga dari dulu ya. Jadi saya pikir ya oke aja lah makan. Loh, tapi kok makin lama makin berat gitu kan. Sampai akhirnya di satu poin saya sadar, waduh ini udah kayaknya kualitas hidup saya menurun dengan begini. Naik tangga aja udah ngos-ngosan. Terus ya tentu kalau ketemu orang kan mungkin secara self image saya jadi agak lebih beda dong, ya kan. Terus tidur terganggu, sering ngantuk terus, setiap saat ngantuk, terutama habis makan siang, habis nyemil, wah ngantuk bukan main. Pas lagi di kerjaan juga sampai kadang susah membuka mata. Terus lama-lama saya pikir wah ini kayaknya gak sustainable untuk dijalankan. Saya nggak mungkin, hidup saya mungkin ya kalau semua lancar masih ada sekian puluh tahun. Saya nggak mau hidup sekian puluh tahun ini dalam kondisi seperti itu gitu. Jadi saya pikir oke lah, coba kita ubah. Tapi gimana cara ubah yang tidak, saya pribadi yang mencarinya cara yang tidak terlalu radikal. Karena radikal kalau menurut saya cenderung mengarahkan kita ke yo-yo. Yo-yo. Jadi kita turun, nanti nggak lama lagi naik lagi berat badan, nanti turun lagi. Jadi saya mau coba cari cara yang bisa memang saya jalankan. Jadi seumur hidup. Jadi diet ini cara perspektif saya bukan seperti sebuah sprint turunin berat badan sampai udah turun, habis itu udah bisa kembali ke cara makan yang dulu. Bukan, tapi melainkan lebih seperti jalan kaki jangka panjang. Jadi yang saya bisa jalankan sampai ya kalau semua lancar mungkin umur 80 sekian. Dan saya bisa mempertahankan cara makan seperti ini tanpa ada rasa terpaksa. Dan akhirnya saya coba ya lebih banyak saya manfaatkan ilmu saya dari sekolah dulu, dari pengalaman saya jadi asisten dokter, dan saya one way and another mengarahkan saya ke ini yang sekarang saya jalankan ini. Boleh cerita nggak sih ya bro? Boleh cerita nggak? Kira-kira keseharian bro gimana? Saya rutin gym seminggu, tapi saya gymnya seminggu cuma sekitar 3 kali biasanya, dan setiap gym session saya cuma 30 menit. 30 sampai 40 menit maksimal. Nggak pernah gym kayak 2 jam. Nggak ada salahnya kalau orang ada yang hobi silakan kan. Cuma kalau saya 30. Iya, banyak hobi di sana mungkin main HP ya kan. Kalau saya cuma sekitar 30 sampai 40 menit. Saya juga selain itu sering baca buku sih. Memang saya hobi baca buku juga jadi sehari-hari. Jadi di gym pun saya baca buku. Di gym pun saya baca buku. Jadi antara set ke set itu saya baca buku biasanya. Selain gym, kalau makan saya sendiri jujur gak ada misalnya termasuk intermittent fasting itu saya gak ada plan yang konkret sekali ya. Jadi saya belum jam segini nih, masih 3 menit lagi nih belum makan, enggak sih. Kalau ada makanan yang saya ingin makan sekarang pun saya makan gitu. Saya nggak memperhatikan benar-benar jamnya secara IF sih. Tapi kalau tidak ada makanan yang memang ingin saya makan ya saya tidak makan.
Jadi saya hanya makan kira-kira ya secara garis besarnya sih hanya makan kalau lapar lah, kira-kira gitu. Utamanya sih itu sih, hanya itu aja sih. Dan kalau saya makan, saya coba pastikan pertama saya makan serat dulu, baru kedua protein, baru ketiga karbohidrat. Kira-kira begitu, betul. Secara itu pun nggak sekaku itu ya, tentu ya kita cocokkan sendiri dengan kita aware aja ya. Betul, aware aja. Ya, setelah makan, kalau orang suka bilang dan dari hasil saya tes juga itu bagusnya kan kita melakukan aktivitas fisik, jalan kaki, mungkin squat ya. Saya pribadi sih males ya kalau gitu ya, biasanya mager. Cuman ya kalau lagi ada niatnya saya lakukan juga. Tapi basically saya merasa cara hidup yang saya jalankan ini sangat tidak sulit, sangat tidak mengekang, sangat tidak sulit, sangat tidak memakan effort yang banyak. Karena saya juga gak menahan diri untuk gak nyemil, karena saya mungkin secara biologis tidak ada roller coasternya itu, roller coaster gula darah, sehingga saya tidak ada keinginan untuk nyemil. Jadi saya bukan memaksakan diri, nggak boleh nyemil, atau saya bukan memaksakan diri intermittent fasting, belum jamnya sih nggak boleh makan walaupun udah lapar banget nih. Enggak sih, tidak ada pemaksaan kalau saya. Dan gue lihat mungkin karena bro itu fokus di kualitas makanan dan bro jaga supaya nggak ada roller coaster itu kan. Jadi makanya sepanjang hari itu stabil aja, energi level stabil, rasa lapar juga nggak sampai kayak maksudnya stabil. Jadi kan begitu kita perhatiin kualitas makanannya kita, udah otomatis badan kita itu tahu kan kapan mau makan, kapan enggak, jadi lu nggak ada perasaan tidak gue baru makan 1 jam kalau gue lapar lagi. Kan selalu orang-orang yang berkutat di obesitas dan segala macam selalu itu yang menjadi permasalahan kan. Tanpa sadar. Anehnya tuh tanpa sadar. Mereka kira udah lapar ya makan gitu. Kalau lapar ya makan. Ya memang ya betul. Gitu sih kalau karena kita makan. Juga karena kita lapar kita makan. Tapi kenapa rasa lapar itu constant? Itu dia. Betul. Setuju. Itu selalu menjadi isu kan. Jadi gue selalu melihatnya begini. Kalau rasa lapar itu kan badan kita kan instinktif ya, we are human animal, maksudnya kita badan kita itu selalu berjalan berdasarkan insting, berdasarkan hormon. Jadi kalau badan kita itu lapar secara terus menerus, berarti ada sesuatu yang kurang. Betul. Ya kan? Setuju. Berarti badan kita itu ngasih tahu lu, gua kurang ini, gua masih mau, lu kurang makan sesuatu. Jadi makanya gua lapar terus kan. Nah jadi kalau bagi gue selalu kasih tahu ke yang pelanggan coaching program, coba ganti begitu lu heavy protein dulu, begitu protein dan serat kita penuhin, gue yakin rasa lapar itu tidak akan datang secara sejam per jam itu lu ada rasa lapar. Iya betul. Karena badan lu tahu gue udah cukup, ngapain gue makan. Betul. Selain itu mungkin kalau saya pola makan juga, saya usahakan makan makanan yang bervariasi sih. Iya, saya juga sampaikan ya. Variety maksudnya ya. Betul. Dan jadi, itu penting sih, karena gue melihat dari sisi, terutama dari sisi resiko ya. Kita hidup ini tanpa resiko. Jadi kalau gue selalu ngelihat orang-orang yang bodybuilder, yang nge-gym dan segala macam, selalu makannya ayam mulu, dada ayam. Betul. Tapi kan gue selalu berpikir. Memang yang sehat mungkin dan banyak aspek dari medicine. Betul. Tapi kan kita selalu berpikir, gue lihat ini kan industri ya. Semua industri itu punya risks. Jadi kan kalau gue ngeliat industri ayam, jadi ayam potong itu kan selalu ada hormonnya, ada antibiotik dan segala macam. Jadi kalau kita makannya itu tidak bervariasi, kita itu terekspos ke resiko di satu industri itu. Tiba-tiba contoh ya kayak antibiotik yang tidak boleh dipakai atau apa, kita makan itu terus, kan? Atau kita makan seafood ikan terus, kita tahu kalau kadang logam berat lah dan segala macam. Jadi kita makan itu terus kita terekspos ke situ. Jadi gue selalu try itu, kalau gue hari ini gue makan ayam, besok gue makan sapi, besok gue makan ikan, besok gue makan seafood, gue coba variasiin. Jadi kita tidak terekspos ke satu industri itu kan. Dan termasuk tanaman-tanaman yang saya konsumsi itu kenapa saya bilangnya tanaman bukan sayuran? Karena memang yang saya maksud bukan hanya sayur, bukan hanya brokoli, bayam, bukan. Saya bicara kacang-kacangan. Saya bicara kopi, minum kopi, teh, dan banyak sekali sih yang kalau kita makan pakai bumbu masak lada. Saya usahakan coba bukan pakai ladanya yang banyak sekali, bukan, tapi maksudnya dalam setiap hari itu ya banyakin variasi. Karena saya sendiri perhatikan, nggak tahu benar apa enggak ya dari Bro Felix ya. Cuman banyak orang yang justru ada problem dengan mungkin body weight atau metabolismenya, berat badan, metabolisme. Banyak yang malahan mereka tuh cenderung pilih-pilih makan. Jadi orang yang gemuk sekali, berlebihan berat badan, kita kan pikirnya dia apapun masuk. Malah kan beberapa kebalik, malah beberapa dari mereka mungkin makannya ini nggak mau, itu nggak mau, ini nggak mau, itu nggak mau. Mungkin saya pikir itu ada pengaruh ke keragaman mikrobiota kita.
yang akhirnya mempengaruhi banyak sekali ya, mempengaruhi badan kita nih satu kesatuan lah semuanya. Jadi secara mekanismenya dipengaruhin semuanya kan, termasuk dari cara mereka menyerap dan menggunakan nutrisi-nutrisi dari yang kita makan. Jadi mungkin saya makan satu buah apel dengan Bro Felix makan satu buah apel yang sama persis, badan kita memprosesnya mungkin berbeda karena terlalu banyak faktor di dalamnya, terlalu banyak faktor yang variabel-variabel yang berbeda, termasuk salah satunya ya mikrobioma usus, ya dan lain-lain sih. Iya, gut microbiome ini menarik sih, maksudnya very interesting. For me itu so real ya. Jadi kan gue selalu pikir gini, kalau kita gugup pasti perut kita gak enak. Kalau kita disuruh presentasi dan segala macam ya, kita gugup dan segala, pasti perut kita kayak butterflies. Gue ingat sekali tuh, gue kerja dulu ada satu profesor, dia tuh nutrigenomics. Jadi dia juga gut microbiome. Dia selalu bilang, ya maksudnya our gut microbiome itu second brain kan. Second brain. Dia suka kasih tahu. Itu second brain banyak yang belum tahu. Belum tahu kan bahwa ususnya kita itu otak kedua loh. Maksudnya our second brain. Jadi apa yang terjadi di ususnya kita pasti pengaruh ke otak. Jadi dia ngomong, gue nyetirin dia. Dia bilang, coba lu perhatiin. Kalau lu gugup pada saat presentasi, you have butterflies in your tummy. Oh shit, ya betul juga ya. Jadi betul-betul nyambung gitu loh. Jadi makanya gue bilang, dan tidak heran sekarang banyak sekali research yang udah keluar. Contohnya kayak lu makan ultra processed food itu heavily linked to depression and anxiety. Yes, ya. Berarti kan lu ngerusak usus lu, ya udah otomatis lu depressed and anxiety. Ya. Jadi tapi orang nggak tahu kan, oh enggak lah ini karena gue ini. No man, lu coba perhatiin dulu makanan lu. Iya. Itu yang bahkan sekarang kalau di beberapa negara yang risetnya dalam ya tentang mikrobioma usus ini, nggak tahu Bro Felix pernah dengar apa nggak, namanya ada satu metode penyembuhan obat medicine itu namanya FMT kalau nggak salah, fecal transplant. Transplant ya. Jadi itu di transfer. Jadi literally dimasukin kapsul dari orang yang sehat ya. Iya. nya dimasukin kapsul dimakan. Ya, betul. Jadi kan ini alma mater gue kan University of Auckland. Jadi kemarin gue sempat interview 2 researcher orang Indonesia di sana. Jadi dia grupnya mereka, bosnya itu salah satu ngerjain yang itu fecal bacterial transplant. Ya. Jadi di New Zealand. Jadi di tikus it works amazing. Jadi kan contoh kayak gini, di tikus yang lean ya, yang betul-betul metaboliknya sehat dan segala macam, dia ngambil fecal transplant, ngambil nya terus ditransplant ke tikus yang obesitas, turun. Tikus obesitas itu turun, tapi pada saat mereka gunain clinical trial di manusia gagal. Kenapa? Ya bagi gue ya masuk akal sekali. Lu ngambil kalau di tikus karena kita control makanan mereka kan, makanan mereka kan sama. Jadi udah otomatis cuma faktor nya aja yang bakalan turunin. Kalau kita di manusia, lu ngambil nya, lu masukin ke sini. Kalau seandainya makanannya sama, pasti ini turun. Tapi karena ini living person, karena kan lu nggak tahu begitu ini masuk, karena mereka tetap makan sampah yang obesitas ini, ya udah otomatis bakteri yang bagus yang masuk itu mati juga. Ya kan? Betul, karena habitatnya di dalamnya tidak cocok untuk bakteri itu. Betul, tidak mendukung. Jadi kamu bilang, bagi gue ya sangat-sangat masuk akal kenapa clinical trialnya fail. Tapi kalau seandainya coba kita ngelihat, kalau seandainya makanan yang orang kurus ini dikasih makan, begitu kita pasti terjadi perubahan positif. Kalau kita cek bakterinya, udah pasti sama. Karena lu support pengembangan bakteri yang bagus itu kan. Bahkan sampai mereka risetnya sampai ke level dimana makhluk hidup kan semua ada mikrobiomanya di dalamnya dan di kulit juga ada. Cuman mereka pakai tikus yang pada saat lahir steril. Exactly. Steril. Jadi ini ada beberapa tikus yang yang tidak ada mikrobiomanya. Yes. Ya, baru di situ mereka kasih twins, 2 orang kembar, tapi yang satu gemuk, yang satu kurus. Kalau kembar kan secara genetik harusnya sama ya. Nah, jadi kenapa yang satu gendut, kenapa yang satu kurus? Kan genetiknya sama gitu. Akhirnya dicoba pakai yang tadi FMT, I think it's called FMT ya, harusnya nggak salah ya. Fecal transplant lah ya, atau FCT ya. Nah itu diambil itunya nya dikasih ke tikus yang steril dan ya berbeda sekali. Termasuk orang yang mungkin gemuk cenderung depresi ya, dikasih ke tikusnya itu depresi. Exactly. Depresi, dia cenderung mencari tempat yang lebih gelap. Tapi kalau misalnya kasih ya ke yang orang sehat punya, dia malahan jadi lebih
Iya. uplifted, lebih cerah. Betul. lebih Dan bagus, ini ya. teman-teman studinya adalah dari orang ya. Jadi tadi kan kita ngomong dari tikus. Jadi ada 2 studi. Jadi yang tadi Bro John jelas itu adalah dari orang, dia ngambil nya orang ini dikasih ke tikus yang steril ya. Jadi bukan ngambil dari tikus ke tikus. Jadi kelihatan sekali bahwa orang yang gendut itu yang rada depresi, nya itu dikasih ke tikus yang steril. Tikus itu jadi depresi, obesitas dan depresi. Jadi sepowerfulnya itu Iya. bahwa apa yang terjadi dalam perutnya kita. Betul. Dan gula darah, lonjakan mempengaruhi kita punya mikrobioma usus juga, secara langsung maupun tidak langsung, pasti, ya kan? Iya. Ya udah pasti. Iya. Itu for sure. Jadi luar biasa sekali. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah tongkrongin. Kalau menurut teman-teman ini bermanfaat, please follow Bro Juan, juga subscribe, like, and share our conversation. Intinya adalah simple sih. Jadi gue coba rangkumin. Nomor 1, Bro Juan ini please follow his TikTok. Dia tuh melihat gimana lonjakan gula darah itu dari sisi makanan. Apa makanan itu yang naikin gula darah. Yang kedua, bukan di sini kita berarti kita anti gula ya. Karena tadi kita udah jelasin bahwa gue juga tidak anti gula. Gue makan karbohidrat cuma secukupnya. Kita balik persepsi kita di Indonesia itu loh. Terus yang ketiga, apa yang terjadi di ususnya kita ngaruh sekali sama yang terjadi di otaknya kita dan semua kesehatan metabolik. Dan itu orang selalu lupa berpikir bahwa apa yang terjadi di dalam saluran pencernaannya kita ya dari apa yang kita makan kan. Kan ya itu yang kita makan ya ini yang terjadi semua. Jadi udah otomatis coba cek dulu teman-teman makanannya itu apaan. Oke, semoga bermanfaat. Thank you. Thank you.